Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Rona selaku dosen pengampu mata kuliah auditing dan teman-teman kelas KP3B yang saya sayangi dan saya banggakan. Di sini saya Sita Permatasari absen 23 akan mempresentasikan materi mengenai bukti audit. Dalam presentasi kali ini saya akan menjelaskan mengenai yang pertama, prosedur audit, yang kedua, keputusan yang harus diambil auditor sehubungan dengan bukti audit, dan yang terakhir, studi kasus audit. Yang pertama yaitu prosedur audit. Prosedur audit adalah langkah-langkah yang dilakukan oleh auditor untuk mendapatkan semua informasi mengenai kualitas keuangan yang disediakan oleh perusahaan, yang memungkinkan mereka untuk membentuk opini audit atas laporan keuangan, apakah mereka mencerminkan pandangan yang benar dan adil dari posisi keuangan organisasi. Jadi, dalam melakukan prosedur audit ada beberapa prosedur. Yang pertama yaitu inspeksi. Inspeksi yaitu pemeriksaan yang dilakukan terhadap catatan atau dokumen baik internal maupun eksternal dalam bentuk kertas, elektronik, atau media lain atau pemeriksaan fisik atas aset. Dokumentasi merupakan inspeksi yang dilakukan pada dokumen dan catatan klien untuk menghasilkan informasi dalam bisnisnya. Inspeksi terhadap dokumen digunakan untuk menentukan keaslian suatu dokumen, sedangkan inspeksi terhadap kondisi fisik suatu aset digunakan untuk memperoleh informasi mengenai eksistensi dan keadaan fisik aset tersebut. Contoh, yaitu inspeksi atas bukti otorisasi dan inspeksi atas aset berwujud. Prosedur yang kedua yaitu observasi. Observasi adalah prosedur audit yang digunakan untuk melihat dan mengamati pelaksanaan suatu kegiatan atau prosedur yang sedang dilaksanakan klien secara langsung di lapangan. Prosedur ini bertujuan untuk memperoleh bukti visual mengenai suatu kegiatan dan mengukur aktivitas tertentu dari klien. Contoh observasi oleh auditor atas perhitungan persediaan yang dilakukan oleh personel entitas atau melihat langsung pelaksanaan aktivitas pengendalian, pembuatan, dan persetujuan voucher, serta cara menyimpan kas yang ada pada klien. Prosedur audit yang ketiga yaitu permintaan keterangan. Permintaan keterangan merupakan prosedur audit yang dilakukan dengan meminta keterangan secara lisan, yang kemudian respon atas permintaan keterangan dapat memberikan informasi yang sebelumnya tidak dimiliki oleh auditor atau menguatkan bukti auditor, seperti permintaan keterangan auditor mengenai keuangan persediaan di dalam gudang. Kemudian yang keempat adalah konfirmasi. Konfirmasi adalah bukti audit yang diperoleh auditor sebagai respon langsung tertulis dari pihak ketiga atau pihak yang mengonfirmasi. Bukti ini bisa tertulis dalam kertas atau secara elektronik untuk memverifikasi keakuratan informasi yang diperoleh dari klien. Surat konfirmasi terdapat 3 jenis, yaitu yang pertama konfirmasi positif, negatif, dan konfirmasi bentuk kosong. Konfirmasi positif adalah surat konfirmasi yang dikirimkan oleh auditor kepada pihak ketiga untuk meminta konfirmasi dengan respon langsung kepada auditor, baik setuju maupun tidak setuju terhadap informasi di dalamnya. Yang kedua, konfirmasi negatif adalah urat konfirmasi yang dikirimkan oleh auditor kepada pihak ketiga untuk meminta konfirmasi. Auditor hanya meminta respon dari pihak ketiga ketika informasi yang ada di surat konfirmasi tidak sesuai. Dan yang terakhir, konfirmasi bentuk kosong adalah surat konfirmasi yang tidak menyebutkan saldo yang ingin dikonfirmasi, melainkan pihak ketiga sendiri yang menyebutkan jumlah saldo rupiahnya. Kemudian prosedur audit yang berikutnya yaitu ada penelusuran. Penelusuran diterapkan pada bukti yang berupa dokumen. Dilakukan penelusuran dari dokumen pendukung dilanjutkan dengan mengusut pencatatannya ke dalam catatan akuntansi yang berkaitan. Contoh prosedur penelusuran yaitu menelusuri dari laporan penerimaan barang ke jurnal
untuk memeriksa kelengkapan dan ketelitian pencatatan. Prosedur keenam yaitu pemeriksaan bukti pendukung. Prosedur ini meliputi inspeksi terhadap dokumen pendukung suatu transaksi dan membandingkan dengan catatan yang berkaitan. Pemeriksaan bukti pendukung dilakukan dari catatan akuntansi, kemudian memeriksa dokumen pendukung seperti memeriksa ayat jurnal pembelian dan dicocokkan pada faktur pembelian dan laporan penerimaan barang. Prosedur berikutnya yaitu penghitungan. Prosedur ini meliputi penghitungan fisik terhadap sumber daya berwujud seperti kas dan pertanggungjawaban setiap formulir yang memiliki nomor urut tercetak. Dilakukan untuk mengevaluasi bukti fisik kuantitas yang ada di tangan dan mengevaluasi bukti dokumenter yang mendukung kelengkapan catatan akuntansi. Yang berikutnya adalah scanning. Scanning merupakan penelaahan secara cepat terhadap dokumen, catatan, dan daftar untuk mendeteksi unsur-unsur yang tampak tidak biasa dan memerlukan penyelidikan yang lebih mendalam. Berikutnya ada pelaksanaan ulang. Pelaksanaan ulang merupakan pengulangan aktivitas yang dilaksanakan oleh klien. Biasanya diterapkan pada perhitungan dan rekonsiliasi yang telah dilakukan. Pelaksanaan ulang yang dilakukan seperti penghitungan ulang jumlah total pada jurnal, penghitungan ulang penjumlahan dalam rekonsiliasi bank. Dan berikutnya teknik audit berbantuan komputer. Catatan akuntansi klien yang memakai media elektronik, auditor perlu melakukan audit dengan bantuan komputer dalam melaksanakan berbagai prosedur, seperti menghitung jumlah saldo akun menurut buku besar pembantu, menghitung berbagai rasio pada prosedur analitis. Kemudian, materi yang berikutnya yaitu keputusan yang harus diambil oleh auditor berkaitan dengan bukti audit. Dalam proses pengumpulan bukti audit, auditor melakukan 4 pengambilan keputusan yang saling berkaitan, yaitu 1. Penentuan prosedur audit yang akan digunakan, terdiri dari 1. Hitung penerimaan kas yang belum disetor pada tanggal neraca dan awasi uang kas tersebut sampai dengan saat penyetoran ke bank. 2. Mintalah cut-off bank statement dari bank kira-kira untuk jangka waktu 2 minggu setelah tanggal neraca. 3. Lakukan pengamatan terhadap perhitungan fisik sediaan yang diselenggarakan oleh klien. 2. Penentuan besarnya sampel. Keputusan mengenai banyak unsur yang harus diuji harus diambil oleh auditor untuk setiap prosedur audit. Besarnya sampel akan berbeda-beda di antara yang satu dengan audit yang lain dan dari prosedur yang satu ke prosedur audit yang lain. Kemudian yang ketiga, penentuan unsur tertentu yang dipilih sebagai anggota sampel. Setelah besarnya sampel ditentukan oleh prosedur audit tertentu, auditor masih harus memutuskan unsur mana yang akan dipilih sebagai anggota sampel untuk diperiksa. Kemudian, yang keempat, penentuan waktu yang cocok untuk melaksanakan prosedur audit. Karena audit terhadap laporan keuangan meliputi suatu jangka waktu tertentu, biasanya 1 tahun, maka auditor dapat mulai mengumpulkan bukti audit segera awal tahun. Umumnya, klien menghendaki diselesaikan dalam jangka waktu 1 minggu dengan 3 bulan setelah tanggal neraca. Kemudian yang berikutnya saya akan menjelaskan beberapa studi kasus mengenai materi yang sudah saya sampaikan. Ada 2 kasus yaitu kasus PT Hansen International dan EY serta kasus Jiwasraya dengan PricewaterhouseCoopers. Kasus yang pertama PT Hansen International dengan salah satu KAP terbesar di Indonesia yaitu EY. OJK mengenakan sanksi kepada kantor akuntan publik partner dari EY karena dinilai tak teliti dalam penyajian laporan keuangan PT Hansen International. Atas kesalahan ini, OJK memberikan sanksi membekukan surat tanda terdaftar
selama 1 tahun. Deputi Komisioner Pengawas Pasar Modal Justini Septiana dalam suratnya mengatakan Shirley Jokom dari Kantor Akuntan Publik Purwantoro Sungkoro dan Surja terbukti melanggar Undang-Undang Pasar Modal dan Kode Etik Profesi Akuntan Publik dari Institut Akuntan Publik Indonesia. Shirley terbukti melakukan pelanggaran pasal 66 UU PM JIS, paragraf A, 14 SPAP SA 200 dan Seksi 130 Kode Etik Profesi Akuntan Publik Institut Akuntan Publik Indonesia. OJK menilai KAP ini melakukan pelanggaran karena tak cermat dan teliti dalam mengaudit laporan keuangan tahunan PT Hansen International untuk tahun buku 31 Desember 2016. Kesalahan yang dilakukan perusahaan adalah tak profesional dalam pelaksanaan prosedur audit terkait apakah laporan keuangan tahunan perusahaan milik Beni Cokro mengandung kesalahan material yang memerlukan perubahan atau tidak atas fakta yang diketahui oleh auditor setelah laporan keuangan diterbitkan. Kesalahan yang dimaksud OJK adalah adanya kesalahan penyajian atau overstatement dengan nilai mencapai 613 miliar karena adanya pengakuan pendapatan dengan metode akrual penuh atau full accrual method atas transaksi dengan nilai gross 732 miliar. Selain itu, dalam laporan keuangan tersebut juga tak mengungkapkan adanya perjanjian peningkatan jual beli atas Kapling Siap Bangun tertanggal 14 Juli 2019 yang dilakukan oleh Hansen International sebagai penjual. Kemudian, kasus yang kedua yaitu kasus Jiwasraya dengan PricewaterhouseCoopers. Pada 2006 hingga 2012, KAP yang ditunjuk oleh KAP Sujatna, Mulyana, dan rekan. Sejak 2010 hingga 2013, KAP Hertanto, Sidik, dan rekan. Pada 2014 hingga 2018, KAP Joko Sidik dan Indra. Lalu 2016 hingga 2017, PricewaterhouseCoopers. PwC memberikan opini wajar tanpa pengecualian atas laporan keuangan konsolidasian PT Asuransi Jiwasraya dan entitas anaknya pada tanggal 31 Desember 2016. Laba bersih Jiwasraya yang dimuat dalam laporan keuangan yang telah diaudit ditandatangani oleh auditor tanggal 15 Maret 2017 itu menunjukkan laba bersih tahun 2016 adalah 1,7 triliun. Sementara itu, laba bersih Jiwasraya menurut laporan keuangan auditan tahun 2015 adalah 1,06 triliun. Pada 10 Oktober 2018, Jiwasraya mengumumkan tak mampu membayar klaim polis JS Saving Plan yang jatuh tempo sebesar 802 miliar. Seminggu kemudian, Rini Sumarno yang menjabat sebagai Menteri Negara BUMN melaporkan dugaan fraud atas pengelolaan investasi Jiwasraya. Audit BPK selama 2015 hingga 2016 menjadi rujukan. Dalam audit tersebut disebutkan investasi Jiwasraya dalam bentuk medium term notes PT Hansen International Tbk senilai 680 miliar beresiko gagal bayar. Berdasarkan laporan audit BPK, perusahaan diketahui banyak melakukan investasi pada aset beresiko untuk mengejar imbal hasil tinggi, sehingga mengabaikan prinsip kehati-hatian. Pada 2018 sebesar 22,4% atau 5,7 triliun dari total aset finansial perusahaan ditempatkan pada saham tetapi hanya 5% yang ditempatkan pada saham LQ45. Lalu 59,1% atau 14,9 triliun ditempatkan pada reksadana tetapi hanya 2% yang dikelola oleh manajer investasi. Kondisi tersebut menyebabkan kerugian hingga modal di Jiwasraya minus. Negara diperkirakan mengalami kerugian hingga 113,7 miliar. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.